DPP Partai Persatuan Indonesia menyerahkan surat keputusan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Jawa Barat. SK ini sebagai amanah kepada setiap pengurus agar mengetahui fungsi dan tugas serta tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan kepengurusan. Apalagi persiapan dan konsolidasi harus segera dilakukan jelang masuknya tahapan pemilu 2024. Maka penting tadi saya mengarahkan agar DPW sudah pagi-pagi ini sudah mulai melakukan rekrutmen caleg, karena bagaimanapun caleg itu adalah salah satu sumber suara yang bisa dihasilkan oleh partai politik. Tentunya ini tugas yang sangat berat, tetapi kami semangat untuk menguruskan Partai Perindo ke pemilu 2024. Sementara Partai Perindo Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar pelatihan digital dan komunikasi bagi puluhan anggota, kader, dan pengurus. Instruksi Ketua Umum yang dengan konvensi rakyat itu kan kita harus mengikuti nih, jadi harus mengikuti gimana caranya kita bisa di daerah itu bisa paham apa sih program-program Perindo yang real di masyarakat. Jadi dengan digital ini kita melakukan pelatihan yang sifatnya masih dasar. Kegiatan digelar untuk memberi bekal ilmu pengetahuan dan wawasan seputar teknologi informasi, sekaligus persiapan menghadapi tahapan pemilu 2024. Dari Bandung dan Yogyakarta, Diki Wismara, Heru Trijoko, Ainus melaporkan. Warga Candipuro, Lumajang, Jawa Timur bergotong royong membersihkan material vulkanik Gunung Semeru. Sebelumnya, aliran lahar hujan Gunung Semeru memutus jembatan pada Minggu petang kemarin. Puluhan warga Candipuro, Lumajang, Jawa Timur bergotong royong membersihkan material vulkanik Gunung Semeru di jembatan Jugosari. Batu besar lumpur hingga kerikil sisa aliran lahar hujan Semeru disingkirkan. Sementara kondisi jembatan Jugosari putus akibat dihantam aliran lahar hujan Gunung Semeru. Sementara jembatan ini sangat vital karena menghubungkan dua desa di Kecamatan Candipuro. Akibat putusnya jembatan, aktivitas warga terhambat. Bupati Lumajang Thorikul Haq meninjau jembatan yang rusak di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro. Bupati memastikan warga yang bermukim di dekat jalur aliran lahar mengungsi karena khawatir terjadi banjir susulan. Ini tadi jembatan limpas yang ke dusun Sumberlangset, satu desa di Desa Jugosari ini sekitar 15 meter patah, sudah terbelah. Dan terbelahnya saya tadi lihat. Pemirsa, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan barcode kris dengan menggunakan uang digital Anda. Pemirsa, 17 petugas Bandara Soekarno-Hatta terpapar COVID-19. Mereka dibawa ke RSDC Wisma Atlet Kemayoran untuk dirawat. Puluhan penghuni asrama di kawasan Dan Mogot, Jakarta Barat melakukan tes swab pagi tadi. Hal itu dilakukan guna melakukan tracing terhadap para penghuni asrama yang kontak erat dengan 17 petugas Bandara Soekarno-Hatta dinyatakan positif COVID-19 dan tinggal di asrama ini. Selain penghuni, tes COVID-19 dilakukan kepada karyawan, pedagang, dan juga petugas keamanan. Sementara 17 penghuni yang terpapar COVID-19 sudah dipindahkan ke Wisma Atlet untuk penanganan lebih lanjut. Pemirsa, sejumlah sekolah di DKI Jakarta mulai memberlakukan kebijakan pembelajaran tatap muka di sekolah dengan kapasitas 100%. Namun kebijakan sekolah 100% ini dinilai masih tetap mengandung resiko penularan COVID-19. Informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di iNews Sore. Saya Wilson Purba. Dan saya Stefani Patricia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Inilah suasana pembelajaran tatap muka 100% di SD Negeri Cideng 07 Jakarta Pusat di awal 2022. Sebanyak 274 siswa nampak antusias mengikuti pembelajaran secara langsung di sekolah dengan protokol kesehatan ketat. Pihak sekolah dan suku dinas pendidikan juga memastikan seluruh siswa maupun tenaga pengajar yang hadir di sekolah telah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Alhamdulillah untuk tenaga pengajar di SDN Cideng 07 semuanya sudah divaksin karena itu merupakan persyaratan kita ya untuk PTM.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta seluruh orang tua untuk terus memantau kondisi kesehatan anaknya yang mengikuti pembelajaran tatap muka. Namun Wagub juga tidak memaksakan bagi orang tua yang masih keberatan dengan sistem pembelajaran tatap muka 100% untuk belajar secara online di rumah dengan berkoordinasi kepada pihak sekolah. Tolong semua keluarga kita, anak saya juga di sekolah masih di SMA 8, dua-duanya mari kita jaga anak kita, pastikan kesehatannya terjaga, tidurnya yang cukup ya. Apalagi selama ini ya, selama hampir 2 tahun mereka belajar di rumah, ini ada suasana yang baru kembali seperti dulu. Epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman meminta pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pembelajaran tatap muka 100%. Ia juga menyarankan agar sistem pembelajaran tatap muka 100% dilakukan modifikasi baik waktu maupun tempat. Tapi kalau 100% banyak, ya, lebih dari 20 ini yang berisiko. Meskipun sudah divaksinasi, ya, karena bagaimanapun kita tidak bisa juga hanya mengandalkan pada vaksin. Jadi ini harus dilakukan kombinasi ya, dengan cara pembatasan kapasitas ya, dan juga memilih situasi atau suasana PTM yang meminimalisi risiko, yaitu di outdoor ataupun dengan ventilasi dan pembatasan kapasitas.